Pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Dian Lenggu menjumpai Anda sekalian. Kali ini dalam Katong Mbak Omong. Tentunya dalam segmen pembuka tadi sudah dibuka dengan alunan sasando yang begitu nikmat, luar biasa. Tentunya ini membuat hati kita semakin adem setelah menjalankan aktivitas dari pagi hingga sore tadi. Dan saatnya saat ini mungkin Anda yang sudah selesai beraktivitas, kembali bersama keluarga, kembali bersama orang-orang tercinta di sekitar Anda. Mari langsung aja saksikan TVRI NTT karena ada Katong Mbak Omong di situ. Selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk mendapatkan berbagai informasi yang tentunya sudah kami kemas untuk Anda sekalian. Seperti biasa, pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Katong Mbak Omong hadir dengan informasi-informasi yang memang kami sajikan untuk Anda tahu keadaan di lingkungan sekitar Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan mendengar informasi tentang dunia tanpa uang tunai. Ini maksudnya bagaimana ya? Dunia tanpa uang tunai. Nah, kita akan bahas bersama tentunya pemirsa selama 1 jam ke depan ini. Saya tidak sendiri, saya punya 2 orang narasumber yang sudah saya undang bersama saya di sini. Tentunya hadir untuk memberikan informasi untuk Anda sekalian. Langsung saja kita sapa narasumber saya. Di sini sudah hadir Bapak Stefanus Juarto. Halo Bapak. Selamat sore pemirsa di rumah, selamat sore Mbak Dian. Iya, Senang salam sehat sekali ya. sore ini kita bisa berjumpa di tempat ini dalam kondisi sehat, Iya. tidak kurang dari satu apapun. Puji Tuhan, terima kasih Pak Juarto sudah meluangkan waktu hadir di sini. Pemirsa, beliau ini adalah pimpinan BRI Cabang Kupang yang sengaja kami undang di sini untuk menjelaskan tema yang tadi sudah saya katakan bahwa di sini kita akan membahas dunia tanpa uang tunai. Nah, bukan Pak Juarto aja sendiri di sini, saya juga sudah mengundang salah satu pelaku UMKM yang tentunya ini sudah banyak sekali kita lihat hasil-hasilnya luar biasa. Banyak masyarakat Kota Kupang juga sudah tahu nih. Sudah hadir di sini Pak Gestinus Sino, halo. Halo, Saya selamat panggil sore. Bung aja ya, Iya. Bung Gestinus. Selamat sore pemirsa TVRI, selamat sore Mbak Dian. Salam kenal, salam sehat buat kita semua. Salam sehat, luar biasa. Terima kasih hadir di sini 2 orang narasumber saya ini. Kami akan berbincang-bincang tentunya ya pemirsa, jadi jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda, siapkan orang-orang di sekitar Anda, mari kita diskusi bersama. Karena memang tema yang mau kita bahas ini sebenarnya hal yang sudah mungkin kita sendiri rasakan. Seperti yang kita ketahui bersama sebelum kita masuk bahas bersama kedua narasumber, pemirsa Anda sudah ketahui bersama bahwa saat ini memang dunia sekarang sedang memulihkan ekonomi. Di mana masa pandemi memang sudah menjadi sahabat bagi kita semua. Yang tadinya sempat lumpuh perekonomian negara, tentunya dibahas saat ini untuk bagaimana caranya untuk menaikkan, untuk memulihkan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, saya akan meminta informasi dari 2 narasumber saya ini agar Anda sekalian yang di rumah tentunya tidak kehilangan informasi bagaimana caranya dunia saat ini bangkit kembali dan pemulihan ekonomi ini bisa membuat kita sejahtera kembali tentunya. Baik, saya tidak akan perpanjang kata lagi, saya ingin mendengarkan bagaimana tips and trick ataupun saran-saran yang akan disampaikan oleh narasumber. Mungkin yang pertama saya akan ke Pak Juarto. Pak Juarto, di sini kita tahu bersama bahwa setelah dihantam COVID-19 ini perekonomian kita tentunya semakin terpuruk dan saat ini sudah mulai perlahan-lahan bangkit ya. Pemerintah saat ini sudah menegaskan tentang pemulihan ekonomi, yaitu PEN secara masif dan tentunya serentak dari Sabang sampai Merauke. Nah, alhasil performa pertumbuhan ekonomi saat ini memang menunjukkan fluktuatif, namun lebih banyak menunjukkan optimisme yang dari waktu ke waktu. Kita bahkan sampai di sini belum bisa meraih apakah bagaimana nanti ujungnya dari pemulihan ekonomi ini akan berdampak kepada masyarakat. Dari kacamata Anda sebagai seorang pimpinan BRI Cabang Kupang, bagaimana melihat keadaan ini Pak Juarto? Baik Mbak Dian ya, jadi gini pemirsa di rumah, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan bersama kurang lebih 2 tahun ya, selama kurang lebih 2 tahun tentu
ini dampaknya luar biasa ya. Jadi dampak COVID ini bahkan dunia pun merasakan dampak ini. Jadi termasuk kita yang ada di Indonesia. Menyikapi hal ini tentu pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah membuat kebijakan untuk memulihkan perekonomian yang ada. Jadi ada namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN ya. PEN ini sebetulnya ada 3 hal yang disasar, yaitu pemulihan kesehatan, kemudian pemulihan sosial maupun pemulihan ekonomi ya. Ini memang 3 hal ini tidak bisa dipisahkan ya, antara sosial, kesehatan dan ekonomi. Nah, khusus untuk pemulihan perekonomian, pemerintah memang mengintervensi ke sektor-sektor UMKM terutama. Jadi sektor-sektor UMKM ini kenapa di sektor ini, karena memang tidak dipungkiri bahwa UMKM ini sebetulnya penopang perekonomian nasional kita yang terbesar. Jadi yang terbesar perekonomian nasional ini ditopang oleh teman-teman kita yang bergerak di bidang UMKM, dan ini memang sangat rentan. Oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk membantu bagaimana supaya para UMKM ini bangkit kembali. Ketika mereka bangkit, maka sangat dimungkinkan bahwa perekonomian kita secara umum akan juga tumbuh. Nah, beberapa hal yang diberikan oleh pemerintah diantaranya memberikan subsidi bunga ya, subsidi bunga pinjaman, baik itu pinjaman di sektor retail maupun di mikro. Kalau di mikro ada namanya KUR ya. KUR ini kredit usaha rakyat. Ini pun porsi terbesar kredit saat ini memang ada di program ini, program KUR ini. Jadi diharapkan dengan intervensi pemerintah ini, teman-teman pengusaha maupun UMKM ini mampu memanfaatkan fasilitas ini. Harapan kami juga dari sektor perbankan, kami ingin memperbanyak penyaluran kredit KUR ini, karena KUR ini selain bunganya ringan, juga memang ini sebetulnya yang paling cocok saat ini untuk dipakai oleh teman-teman UMKM kita, sehingga dimungkinkan nanti ketika usahanya tumbuh, modalnya lagi sudah ditambah dari bank, maka perkembangan atau pertumbuhan usaha mereka semakin membaik. Intinya itu, Mbak Dian. Baik. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa pemerintah turut andil dalam memulihkan ekonomi ya. Benar. Dengan program yang sudah dijalankan saat ini. Iya. Baik. Dari Pak Juharto saya beralih ke Bung Gesti di sini selaku pelaku UMKM sendiri. Bagaimana Bung Gesti? Mulai dari masa terpuruk saat COVID, nampaknya baik-baik aja ya Bung Gesti ya. Atau mungkin ada yang ingin bisa dibagikan kepada pemirsa di sini. Bagaimana cara Bung Gesti untuk tetap bertahan sampai saat ini dalam menjalankan usaha? Baik, terima kasih pemirsa TVRI di mana berada. Sebenarnya di usaha pertanian saya itu namanya usaha pertanian organik terintegrasi. Di dalam prinsip pertanian saya itu ada 3 prinsip. Yang pertama secara ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga lingkungan. Ekonomi, kenapa sampai saat ini saya bertahan? Karena dari segi bisnis pertanian organik terintegrasi sangat menguntungkan. Artinya dia sangat berdampak ekonomi terhadap usaha saya. Yang kedua secara sosial, di mana ketika lahan itu kalau dibuka dengan dibikin usaha pertanian integrasi, secara tidak langsung kita mengurangi angka pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi setiap lahan kita buka, pasti kita mengajak orang kerja, dan situ kita membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, secara lingkungan, ya bagaimana kita memanfaatkan limbah-limbah atau ekosistem menjadi satu sistem pertanian yang terintegrasi, atau dikenal saat ini dengan pertanian sirkular atau pertanian terpadu, yaitu berbasis zero waste agriculture, yaitu tidak ada space yang dibuang. Sehingga bagaimana kita jangan bertani
berpikir ketika pupuk tidak ada jadi kita tidak bisa bertani. bisa Padahal secara kebutuhan tanaman tuh nutrisi semua tersedia di lokal atau di daerah kita berada. Hanya sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu. Terus jenis komoditinya harus divariasikan. Kalau mungkin teman-teman yang belajar pertanian itu tanaman hortikultura itu ada 556 jenis Mbak Dian. Tetapi kalau di NTT mungkin hanya tidak sampai itu budidayanya. Palingan hanya jenis-jenis komoditi tertentu yang mengalami overproduksi. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan kalender tanam yang baik. Misalnya tetangga tanam cabai, semua tanam cabai. Tetangga tanam tomat, semua tanam tomat. Tetangga timun, semua timun. Akhirnya Tidak overproduksi. Ya, overproduksi. Sehingga sebenarnya banyak itu komoditi-komoditi hortikultura yang harus dikembangkan. Jadi itu. Lalu yang jelasnya kemarin kita agak sedikit mengalami penurunan penjualan karena kunjungan kan berkurang, terus kegiatan di hotel makin berkurang, sehingga budidayanya tidak terlalu masalah, tetapi jualnya agak bermasalah. Sehingga mungkin kemarin yang tahun 2020 itu kita mulai inovasi dengan bikin toko online sendiri, yaitu inovasi. Jadi toko online-nya kita bikin sendiri. Dan model pembayaran juga kita pakai kris. Jadi kita katanya uang juga menyebarkan virus dan lain-lain, sehingga pengembalian uang kecil juga agak susah, sehingga dengan kris itu yang gampang. Hanya ada sedikit mungkin masalah-masalah, misalnya menyangkut penggunaan HP Android. Terus sosialisasi mungkin ya, karena pembayaran ini kan yang kita tahu selama ini kan uang kan harus dibayar dan dikembalikan dengan nominal tertentu. Nah sekarang tinggal scan. Nah, mungkin itu dari nanti pihak akan perbankan. dibahas sama Pak Juharto nanti itu. ya. Tapi saya senang karena walaupun pandemi, tetapi saya rasa pemerintah sangat genjot untuk pembangunan UMKM kok. Hanya tergantung UMKM mau nggak ketika pemerintah sudah memberikan sarana, dan kalau sudah dikasih sarana minimal kan kita memberikan dampak untuk lingkungan, untuk ekonomi, untuk sosial dan lain-lain. Jadi mungkin seperti itu. Ya, tergantung gimana rajinnya UMKM ya. Baik, tapi tampaknya yang sudah dijalankan Bung Gesti di sini luar biasa, bertahan sampai akhirnya survive dari melewati masa pandemi dengan baik akhirnya. Dan saya menarik tadi yang dikatakan bahwa dengan cara ini dapat membangun, dapat mengajak orang-orang untuk turut bekerja sama, artinya angka pengangguran juga akhirnya berkurang ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi sama Bung Gesti. Saya mau kembali lagi ke Pak Juharto. Ini tadi disampaikan oleh Bung Gesti bahwa pemerintah sudah turut andil dan membantu UMKM. Nah, saya pengen tahu kalau tadi udah dijelaskan sama Pak Juharto tentang program yang memang disediakan pemerintah untuk membantu UMKM. Bagaimana penyerapannya sampai saat ini? Terlebih yang tadi dikatakan ada dana KUR, dana PEN ya. Bagaimana itu penyerapannya? Jadi begini Mbak Dian, terkait penyerapan atau tanggapan dari masyarakat, terutama masyarakat pelaku usaha ya. Ini sebetulnya sangat positif, sangat luar biasa tanggapan mereka. Buktinya penyerapan KUR sampai semester 1 itu secara proporsional di BRI khususnya ini Mbak Dian itu sudah melewati target pada semester 1 ya. Bahkan kami target KUR di semester 2 ini malah ditambah lagi gitu. Karena memang jujur aja saat ini BRI ini dipercaya pemerintah sebagai penyalur KUR terbesar. Benar. Penyalur itu yang KUR kita terbesar. tahu ya. Jadi kalau nanti Mbak Dian ke pasar, ke kios-kios, pasti mereka udah bilang, udah kok ini sudah terima KUR. Udah dana KUR-nya udah. Ya termasuk Pak Gesti ini ya. Ini termasuk pelanggan kami yang setia. Pelanggan KUR, dan dengan KUR ternyata mereka mampu bangkit kembali dari usahanya. Kami juga sangat senang lah ketika bertemu dengan para UMKM, mereka menceritakan kisah suksesnya. Ini harapan kami semua, karena ini juga harapan pemerintah. Jadi kita sama-sama semua berharap dengan adanya program pemulihan ekonomi ini, ekonomi kita memang benar-benar bangkit, benar-benar
tumbuh. Oleh sebab itu bagi para pelaku usaha yang memang belum mengakses KUR, kami sarankan silahkan segera mengakses ke bank terdekat. Nah, sebetulnya KUR ini bukan hanya BRI Oh, memang. bukan hanya BRI aja ya Pak? Bukan, ya bank-bank lain pun diberi kesempatan untuk menyalurkan, mengelola. Tapi memang porsi terbesar ada di BRI. Baik. Begitu Mbak Dian. Kepercayaan pemerintah ya Pak ya. Baik, jadi di sini saya ulangi lagi, mungkin biar pemirsa mungkin ada yang baru mengikuti acara ini ya, karena kita membahas di sini tentang dunia tanpa uang tunai. Nanti kita akan masuk terkait dunia tanpa uang tunai seperti apa, tapi kita bahas dulu tentang pemulihan ekonomi yang sedang digenjot oleh pemerintah. Nah, di sini BRI sebagai perpanjangan tangan ya dari pemerintah sudah cukup berusaha, dan nampaknya memang antusias masyarakat sudah cukup banyak ya Bapak ya. Animonya luar biasa ya. Nah, termasuk dengan adanya dana KUR, dan juga sudah dirasakan sendiri sama Bung Gesti tadi dikatakan. Ya, kita berharap semoga nanti banyak masyarakat yang semakin menggunakan dana ini untuk kesejahteraan. Baik, sekarang kita akan masuk terkait yang dikatakan tadi ini tentang penggunaan kris, tentang penggunaan kartu. Sebenarnya di sini memang kita melihat bahwa kita mengikuti zaman saat ini itu merupakan hal yang luar biasa, dan memang tanpa kita harus bisa menyekat zaman, kita memang harus mengikutinya. Uang tentunya akan bergeser menjadi pembayaran non tunai. Nah, ini mungkin kita butuh penjelasan langsung nih dari Pak Juwarto ini di era saat ini, bagaimana migrasinya pembayaran tunai ke non tunai ini bisa dapat dirasakan oleh masyarakat umum, apalagi masyarakat kecil, para pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi pemirsa di rumah, bahwa saat ini memang eranya era digital ya, termasuk nanti TV juga TV digital kan ya. Sama di berbagai sektor pun kita akan mengikuti, termasuk sektor perbankan. Jadi apalagi kemarin ketika ada COVID, kita dilarang bertemu, dilarang bersentuhan. Akhirnya kita berupaya bagaimana semua itu bisa berjalan tanpa bertemu muka, tanpa bersentuhan. Akhirnya ya suka tidak suka memang era digital inilah yang dimanfaatkan. Termasuk juga nanti uang juga menjadi uang digital juga gitu. Jadi memang dunia perbankan pun ikut berubah gitu ya. Berubah, jadi segala sesuatu nanti memakai digital. Jadi transaksi-transaksi kita juga banyak yang kita akan geser ke transaksi digital, termasuk uang. Jadi uang tunai pelan-pelan memang peredarannya akan dikurangi, termasuk mungkin pencetakannya, karena mencetak uang tunai itu perlu biaya. Biaya pencetakan uang ini sangat mahal. Bahkan barangkali biaya cetak dengan nilai uang itu lebih besar mahal biaya cetaknya gitu. Nah, jadi pemerintah pelan-pelan memang akan mengurangi pencetakan uang tunai. Nah, bagaimana dengan perbankan? Perbankan pun tetap menyesuaikan dengan kondisi itu. Pembukaan rekening pun akan melalui digital juga. Jadi nanti para nasabah bank itu tidak harus datang ke kantor. Boleh buka rekening dari rumah, dari mana saja itu bisa. Kita sudah ada juga di BRI juga ada. Buka rekening melalui rekening digital sudah bisa. Kemudian segala transaksi juga sudah bisa melalui transaksi digital. Kita ada super app namanya Brimo ya. Brimo kita ini bisa dipakai transaksi kapan saja, di mana saja asal ada sinyal ya. Benar gitu. ya. Kalau nggak ada sinyal repot Nggak nanti bisa, ya. Itu bisa. Jadi semakin dipermudah lah. Kemudian tadi kalau Pak Gesti bilang ada kris ya, ini kris ini juga sarana pembayaran non tunai juga.
Jadi ini Kris ini inisiasi dari Bank Indonesia sebetulnya. Tetapi kami seluruh perbankan mendukung hal ini. Jadi kalau berbelanja memakai Kris juga bisa. Jadi di Brimo kita itu sudah dilengkapi juga fitur belanja dengan barcode Kris itu bisa. Jadi Kris ini kalau nanti Mbak Dian lihat barcode Kris di mana itu kalau kita bayar melalui Brimo pun bisa. Bisa. Jadi saat ini rasanya pegang uang tunai itu sudah nggak zaman gitu. Waduh, Ya. ya. Cukup di HP kita ini semua transaksi bisa kita lakukan. Ya. Mau transfer, mau beli pulsa, mau kirim apalagi ya. Ya pulsa kan ada pulsa HP, pulsa listrik, semua bisa. Bahkan pembayaran apapun ya, bayar tagihan-tagihan itu melewati Brimo juga sudah bisa. Tidak harus kita uang tunai terus nanti dikembalikan recehan, nah gitu kan. Jadi rugi juga nanti uang kita receh-receh nggak kepake. Iya benar. Nah, kalau pembayaran melalui Brimo, melalui Kris pasti pas sesuai dengan nominal transaksinya. Ya. Baik, nominalnya pas ya. Pas, pasti. Baik, ini menarik nih sebenarnya. Ini karena memang yang sudah disiapkan pemerintah tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, memang kita dukung. Tapi pasti ada pro dan kontranya. Mungkin karena yang masyarakat rasakan beragam di sini. Namun sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, karena saya ingin bertanya langsung nih mungkin ke Bung Gesti dan juga kembali lagi ke Pak Juwarta. Kita akan break sejenak dulu pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi dalam Ketong Mbak Omong bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih.
Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kembali lagi bersama kami dalam Ketong Mbak Omong. Masih bersama saya Dian Lenggu dan juga dua narasumber saya, yaitu Pak Stefanus Juarto, pimpinan BRI Cabang Kupang, dan juga Bung Gestinus Sino, pelaku UMKM di Kota Kupang. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan mungkin ada yang baru saja bergabung. Tentu saja kami senang kalau Anda menyaksikan program kami karena memang kami mengemas program ini untuk Anda sekalian. Dalam segmen Ketong Mbak Omong ini kami menyajikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk Anda sekalian. Sudah 30 menit berlalu, saya sudah berbincang-bincang dengan dua narasumber saya. Tentunya tema yang diangkat pada kesempatan sore hingga malam hari ini yaitu dunia tanpa uang tunai. Pemirsa, kita akan lanjut lagi informasi yang akan diberikan oleh narasumber saya ini. Saya pengen langsung ke Bung Gestinus ya, Bung Gesti, mohon izin kalau salah penyebutan. Siap. Baik, Bung Gesti, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah memang sudah banyak membantu ya tentunya dalam pemulihan ekonomi dengan adanya berbagai program dan sudah dirasakan oleh teman-teman pelaku UMKM. Salah satunya adalah Bung Gesti. Nah, saya ingin tahu nih selama menjalankan usaha dari Bung Gesti, ada tidak kendala-kendala yang dirasakan entah itu dari penganggaran ataupun mungkin semasa dalam menjalankan setiap usaha yang dijalankan itu mungkin ada kendala yang berhubungan langsung dengan BUMN atau pemerintah. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya bicara dua kendala ya, kendala dari sisi budaya dulu ya. Kalau budaya mungkin selama ini mungkin karena saya budidayanya ada 23 jenis produk hortinya, sehingga ada yang overproduksi, terus ada yang tidak kita sortir, terus ada yang tidak sesuai standar pasar, sehingga selama ini kita manfaatkan untuk limbah pupuk sama pakan ternak. Tetapi kita sekarang sedang bikin stik sayur. Jadi bagaimana kita mengajak orang-orang muda atau anak-anak yang tidak terlalu suka makan sayur, jadi kita olah dalam bentuk stik. Nah, sekarang kita lagi programkan, mungkin September ini kita launching untuk stik brokoli, stik kailan, stik beet, dan stik bayam merah, bayam hijau. Nanti juga kita undang teman-teman dari TVRI bisa menikmati. Nah, inovasinya ya. Terus jadi dari kendala sebenarnya begini, kalau kita mau berwirausaha minimal ada hal yang membuat bank percaya. Kalau versi saya, misalnya tanah kita kasih sertifikatnya,
terus kita punya NPWP, kita punya situ-siu. Ada jaminannya Iya, ya. kalau dulu itu kalau kita mau usaha pertanian, kita pinjam 50 juta saya, pasti bank akan belum terlalu yakin bahwa masa usaha pertanian 50 juta. Karena apa? Karena dulu itu sarana pertanian itu hanya cangkul, linggis, parang. Tidak ada sarana-sarana mekanisasi untuk menunjang kebutuhan pertanian. Nah, kalau sekarang lebih lagi, Bu. Kalau 1 hektar saja 500 juta pun masih kurang. Karena misalnya kita mau bor air kalau daerah sekitar bawah mata itu sekitar 40-an juta. Belum lagi kita harus naik daya listrik sekitar 5.000. Lalu kalau kita sistem irigasinya, sistem sprinkler dengan membutuhkan listrik yang besar kan pasti membutuhkan alat-alat instalasi mesti besar. Lalu kita mesti bikin kebun bagaimana menata ya lebih baik dengan sarana-sarana pendukung mekanisasi pertaniannya itu. Nah, kalau untuk kita punya usaha sih dengan adanya KUR itu kita kan berjenjang ambil KUR-nya, bukan sekali langsung besar. Jadi kita mulai dari 10 juta, 10 juta habis naik ke 25 juta, 20 juta naik ke 50. Seperti belum jatuh tempo kita pingin lagi karena kita usaha ini kan tergantung dari kemampuan kita. Misalnya bank juga untung, kita juga untung. Nah, itu sudah yang kita ini. Tetapi saya rasa semua kriteria yang saya sampaikan tadi, misalnya kita ini kan mau usaha serius. Ya, jaminan apa yang membuat bank juga bisa mempercayai kita? Salah satunya saya sebutkan tadi seperti sertifikatnya dan usahanya tidak ganti-ganti, konsisten. Nah, saya semenjak mengenal Bank BRI dari tahun 2013 sampai saat ini, saya tetap usaha di pertanian organik, usaha pertanian hortikultura. Sehingga mungkin file saya yang foto untuk pinjam 5 juta masih dipakai oleh itu karena produknya sama sampai saat ini. Hanya mungkin tahun yang 2013 lahannya masih segitu. Nah, sekarang sudah ada ekspansi, sudah ada perluasan lahan. Baik. Baik, jadi boleh dikatakan di sini memang kendala ada, tapi bagaimana caranya untuk mengatasi kendala itu ya? Baik, Bung Gesti, saya juga penasaran nih bagaimana dengan pemanfaatan, tadi dikatakan sudah menggunakan kris ya, gimana? Ada nggak dirasakan Kak ada kendala yang dihadapi saat pembayaran non tunai ini? Kalau kris ini memang kita harus ke sana memang karena sekarang kan berbasis digitalisasi, bayar uang kita tanpa tunai sekarang. Memang tentu ada banyak kendala. Misalnya teman-teman menggunakan HP Android lalu pakai scan, tiba-tiba ini kan masih pemahaman petani atau konsumen itu belum terlalu banyak. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu masalah. Itu kan tugasnya Bank Indonesia, bank mensosialisasikan. Tetapi kita harus punya. Karena ada kemudian banyak. Misalnya beberapa kali saya ikut pameran di Car Free Day itu sebelum Covid itu kan saya setiap hari Sabtu itu yang saya mesti jual sayur di situ. Tapi saya pakai barcode-nya kris itu. Jadi memudahkan sekali. Jadi ada yang produk yang orang beli 5-6 jenis yang kembali sampai 7.700, 500 kan kita tidak punya uang kecil itu. Sehingga pakai alat pembayaran seperti itu kan lebih gampang kita untuk di ini. Lalu uangnya masuknya dalam bentuk utuh. Lalu dampak dari situ juga ketika kita mengajukan pinjaman, kan pasti riwayat transaksi dalam usaha kita kan pasti kita menjadi, misalnya kita mau pinjam 100 juta, kan kita bisa lihat alur transaksi kita kan, yang pembelanjaannya itu menjadi bukti atau referensi untuk bank sesuai dengan permintaan kita kredit baru. Yang keuntungan sih seperti itu. Tetapi memang harus ke sana, memang kita harus pakai sistem-sistem begitu, biar lebih maju, mandiri, dan modern. Lagi, iya. Ini menarik. Nah, sudah dirasakan langsung oleh masyarakat nih Pak Juharto ini. Mungkin langsung saja dijelaskan kepada pemirsa yang ada di sini. Mungkin bagaimana, karena ini dikatakan tadi bahwa ini adalah tugasnya perbankan ya, untuk mensosialisasikan bagaimana migrasinya, pembayaran yang tunai langsung saat ini dirasakan masyarakat untuk menuju ke non tunai. Memang sudah ya, tapi kita akan perlahan-lahan untuk memberikan pemahaman karena memang belum semuanya merasakan. Silakan Pak Juharto untuk memberikan penjelasan. Baik Mbak Dian, jadi gini, memang kita itu sering merasa bahwa ketika ada hal-hal yang baru, itu rasanya sulit gitu ya. Jangankan kris ya, yang hal lain pun sama.
ketika kita ada sistem baru, ada penemuan baru, banyak juga yang menolak, ya, termasuk sistem digitalisasi ini. Digitalisasi pembayaran contohnya melalui kris. Ini pun tantangan kami dari sektor perbankan luar biasa. Tetapi karena ini memang suka tidak suka kita harus berubah, maka perubahan itu harus kita mulai. Gitu. Dan kita sudah memulai. Dan ketika kita memulai, maka tantangan ataupun kendala pasti ada. Seperti tadi Pak Gesti sampaikan bahwa ada juga yang memang benar-benar nggak ngerti karena tidak punya peralatan HP atau apa. Ya ada sih yang begitu, tetapi itu bukan berarti kita menolak hal yang baru tersebut. Ya. Jadi tugas kami memang selalu mengedukasi. Kita mensosialisasikan dengan berbagai cara. Jadi kadang-kadang kita memang langsung ke pasar. Contoh pasar Naikoten. Pasar Naikoten itu kami branding menjadi pasar unggulan sebetulnya. Jadi di situ para pedagang itu kami pasang barcode kris. Pedagang sayur pun kami pasang. Entah nanti sementara ini belum terpakai atau tidak, tetapi minimal Mereka ketika sudah ada, ya? ada, orang akan bertanya. Nah, ketika bertanya, disitulah kesempatan teman-teman pedagang atau UMKM itu ikut menjelaskan. Nah, dari situ lama-lama nanti terbiasa. Daripada tadi harus ada kembalian pecahan recehan. Recehan, benar-benar. Mendingan udahlah kita scan barcode kris untuk pembayarannya, sehingga lebih uang itu lebih utuh tadi kalau Pak Gesti sampaikan, utuh dua-duanya, pedagangnya juga mendapat utuh, pembelinya juga bayarnya pas gitu. Nah, jadi memang kita harus bekerja keras ini untuk memberikan edukasi, sosialisasi terkait hal-hal baru ini. Begitu Mbak Dian. Jadi edukasinya udah dimulai dari UMKM ya, atau gimana nih sama pelaku-pelaku usaha yang lain? Apakah saat ini Kota Kupang khususnya ya, mungkin lebih luas lagi Nusa Tenggara Timur, pemirsa banyak sekali yang menyaksikan acara ini tentunya. Bagaimana BRI mensosialisasikan terkait tentang pembayaran non tunai ini Pak? Jadi pembayaran non tunai pun sebetulnya tidak hanya kris Mbak Dian, kan ada juga edisi di mungkin di toko-toko yang sering Mbak Dian belanja pakai kartu, salah satunya itu. Jadi hampir sekarang toko-toko atau merchant ya, kalau kami sebut merchant itu memang kami pasangi juga selain barcode kris juga edisi. Ya. Karena kadang-kadang orang ingin bayar pakai kartu. Nah, kalau pakai kartu berarti alatnya pakai edisi itu. Nah, selain itu kan juga ada juga tadi Pak Gesti memasarkan secara online. Nah, kalau online berarti bisa melalui transfer juga bisa. Yang penting rekeningnya jelas, komunikasinya jelas, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak saling dirugikan nantinya. Jadi memang pelan-pelan belanja, transaksi dan lain sebagainya ini tidak melalui tunai lagi, tetapi sudah non tunai atau melalui digitalisasi. Nah, Baik. begitu Mbak Dian. Iya. Jadi pelan-pelan masyarakat sudah merasakan ini, dan ini nampaknya banyak sekali tanda tanya ya ketika kita bermigrasi dari pembayaran tunai ke non tunai. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan, cukup menggelitik di pikiran saya nih Pak Juarto, terkait bagaimana kalau misalnya ada yang memanfaatkan keadaan ini ya. Dan mungkin saja timbul ada kriminal terkait pembayaran non tunai ini. Apakah pihak perbankan atau kan mungkin pemerintah sudah menyiapkan mitigasi resiko? Karena jujur Pak Juarto, saya sendiri pernah mengalami, sebenarnya ini menjadi cerita pengalaman sendiri ya pemirsa. Saya pernah mengalami adanya penipuan terkait
Brimo ya, khususnya dari BRI karena saya juga nasabah BRI. Iya. Jadi ada yang memanfaatkan untuk menipu nasabah dengan secara digital. Nah, ini bagaimana mitigasi risiko yang dibangun oleh tim dari BRI ataupun dari pemerintah, Pak? Jadi gini, Mbak. Kejahatan ini memang juga ikut era gitu ya. Kalau dulu kejahatan itu kejahatan di darat ya. Sekarang kejahatan di dunia maya juga. Dunia maya ya, secara digital. Iya, ya, Pak, itu ya? juga berkembang. Dan penjahat sosial digital ini juga selangkah lebih maju selalu gitu ya. Iya. Selalu dia belajar bagaimana bisa memperdaya mangsanya ini untuk Sampai bisa percaya iya, gitu ya. untuk percaya. Jadi pemirsa di rumah memang saat ini banyak sekali modus-modus penipuan yang berkembang. Nah, kami menyarankan bahwa jangan mudah percaya, jangan mudah terbawa berita-berita bohong atau hoax ya. Karena memang penipuan lewat sosial media ini sekarang ini macam-macam modusnya. Terakhir kemarin ada yang bilang biaya transaksi dinaikkan itu. Kalau setuju ya nggak usah dijawab, kalau tidak setuju silakan hubungi atau ikuti link yang ada. Nah, ini kan juga berita yang menyesatkan. Yang terpenting Mbak Dian, kita itu harus jangan mudah percaya tadi. Kalau dimintai nomor PIN, dimintai data rekening dan lain sebagainya, jangan diberikan. Kalau kita berikan data-data itu, maka penipu ini dengan mudah bisa mengakses rekening kita gitu. Termasuk tadi yang Mbak Dian sampaikan itu mungkin ada informasi yang bocor yang sempat Mbak Dian sampaikan. Benar. Tanpa sadar gitu. Tanpa sadar, Bapak, Makanya mari kita selalu sadar diri Nah, supaya itu tidak dia. mudah kena tipu gitu. Jadi singkat ceritanya Pak Juharto, saya itu sempat punya kendala di Brimo yang saya punya di handphone saya. Dan akhirnya ada notif yang masuk lewat Telegram dan WhatsApp. Nah, tanpa sadar saya mengikuti link seperti yang benar. dikatakan Pak Juharto itu. Tapi puji Tuhan sudah diselesaikan karena saya langsung ke Bank BRI terdekat, langsung dibantu oleh teman-teman dari Bank BRI. Kalau Bung Gesti sendiri pernah merasakan kendala seperti itu tidak? Atau pernah merasakan mungkin pernah mendengar tidak ada kejahatan-kejahatan digital di sekitar Anda? Untuk sementara belum. Untuk saya. sementara belum. Jangan ya, jangan sampai ya. Belum, karena saya Baik. biasanya berurusan langsung dengan bank, tapi kalau konfirmasi yang kayak telepon minta sesuatu itu saya tidak terlalu respon. Baik, jangan sampai terjadi ya. Baik, kalau gitu kita ingin tahu bagaimana tadi sudah dijelaskan panjang oleh Pak Juharto sendiri terkait penggunaan pembayaran non tunai dan bagaimana BRI dan juga pemerintah ya dan perbankan yang lain turut andil di dalamnya. Saya mau tahu dari Bung Gesti sendiri selaku UMKM selama ini bekerja sama dengan BUMN, apakah berjalan dengan baik ataukah masih punya kendala? Mungkin bisa langsung diberikan masukan. Kebetulan ada Pak Juharto di sini, atau mungkin ada kritik, silakan. Ya, kalau dengan BRI sih sampai saat ini belum ada kendala sih, baik-baik saja. Baik-baik saja ya, wah. Jadi kita hubungan di luar dan di sini juga selalu kita komunikasi. Tetapi sebenarnya lanjutan yang saya cerita tadi bahwa sarana semua sudah ada dari BRI maupun bank-bank lain. Tergantung dari kita mau manfaatkan anggaran ini untuk apa. Kalau kita mau bikin usaha secara totalitas, usaha yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, berarti jelas usaha itu manfaat. Bank juga pasti setuju dengan apa yang kita usahakan. Lalu kalau dulu kan orang sering bikin proposal kan dalam bentuk tulisan. Tetapi kalau saat ini proposalnya sudah robah, jadi proposalnya dalam bentuk kerja. Jadi barang yang sudah ada, jadi bank, ini bagus, tambah langsung kan. dilihat ya, langsung ke lapangan Iya. ya. Jadi misalnya naik pinjaman juga tergantung dari proposal yang kita bikin, artinya dalam bentuk kerja itu.
Ya. 50 juta, tahun naik 100, bisa tidak? 200, 300 kan pasti punya catatan dari bank. Baik, Jadi baik. itu yang pengalaman pribadi sih sebenarnya. Iya. Jadi pengalamannya kolaborasi dengan BUMN sudah cukup baik, apalagi sama BRI ya. Sangat baik. Sangat baik, iya. Baik, kalau ke Pak Juharto sendiri. Nah ini kalau dari tadi kan kita bincang-bincangnya sama Bung Gesti nih yang bergelut di dunia usaha pertanian. Pertanian, Ya. Bagaimana skemanya untuk pemulihan ekonomi yang dijalankan BRI khususnya kepada teman-teman pelaku usaha yang lain? Apakah beragam atau mungkin ada spesifik nih khusus UMKM tertentu nih yang sebagai prioritas? Jadi sebenarnya gini, di dalam kita membantu pertumbuhan perekonomian, khususnya dengan bersentuhan dengan teman-teman di sektor usaha, memang usaha itu kan naik turun Mbak ya, naik turun. Ketika pas naik ya mereka seneng aja ya, kreditnya juga lancar-lancar saja. Tapi ketika pas kondisinya turun, mungkin karena ada pandemi kemarin, itu pun kami memberikan relaksasi ya, Relaksasi, ya benar. relaksasi. Jadi Keringanan ya. ya keringanan. Jumlah angsuran kita sesuaikan dengan kemampuannya. Ya, jadi tetaplah dari perbankan pun tidak kaku banget, tidak. Ketika teman-teman ini mengalami kendala, mengalami kesulitan, kami menyesuaikan kemampuannya seberapa, itu yang kami akan lakukan relaksasi, sehingga mereka tetap usahanya tetap eksis, tetap jalan terus. Nah, ketika mereka usahanya jalan dan membutuhkan tambahan modal lagi, kami pun akan berikan tambahan sesuai dengan kondisi usahanya. Tadi kalau Pak Gesti bilang usaha itu bank itu memberikan kredit sesuai dengan kondisi benar. Ketika Pak Gesti usahanya naik, justru kami yang nawari, Pak, gitu. Baik. mau nambah berapa? Iya, Gitu kan? Kan ada Nggak perlu kepercayaan. ya, nggak Baik. perlu Pak Gesti. Mohon justru kami yang datangi. Kalau mau tambah, mari kita tambahi ya, gitu kan? Iya, Jadi modalnya sebetulnya usaha itu. Gitu. Tadi disebut kalau ada jaminan tuh nomor kedua atau nomor kesekian sih. Yang terpenting usahanya dulu. Kalau usahanya memang sudah ada, kemudian cash flow-nya jelas, pemasukannya jelas, pasti bank dengan senang hati. Luar biasa. Baik, ini nampaknya memang yang diberikan informasi kepada kita nih banyak sekali pemirsa yang kayaknya tertarik jadinya nih ya untuk langsung berusaha untuk menjadi UMKM dan memulihkan ekonomi, termasuk juga langsung paham tentang bagaimana migrasi antara pembayaran tunai dan juga pembayaran non tunai yang sudah saat ini dijalankan oleh semua masyarakat dan pemerintah hadir di dalamnya. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mungkin saya ingin tahu sedikit aja statement, mungkin harapan Pak Juharto dan juga Pak Gesti kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus untuk bagaimana menerapkan pembayaran non tunai saat ini. 1 menit boleh disampaikan, silakan. Mungkin Bung Gesti duluan. Baik, Baik, para pemirsa di rumah, terkait program pemerintah untuk menjalankan atau mengembangkan program pembayaran non tunai ini, kami memang dari pihak bank sangat ingin dimanfaatkanlah oleh seluruh masyarakat, karena dengan memanfaatkan ini maka banyak keuntungan yang didapat ya, baik yang didapat dari masyarakat maupun juga dari sektor penganggaran di pemerintah. Kemudian transaksi yang ada itu juga bisa terpantau dengan baik. Memang salah satu tujuan untuk pembayaran non tunai ini mengurangi angka kriminal juga sebetulnya. Tadi Pak Gesti bilang transaksi itu bisa dipantau. Di situ juga bisa kita memantau transaksi yang ada, sehingga banyak hal yang diuntungkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mensukseskan program pembayaran non tunai ini. Manfaatkan fitur-fitur yang ada, manfaatkan peralatan yang ada, yang sudah disiapkan oleh bank maupun oleh pemerintah. Oke, baik. Silakan Bung Gesti lebih singkat lagi sebelum mengakhiri acara ini. Baik, pemirsa TVRI, dulu
selalu teman-teman bilang bahwa bayar non tunai itu hanya di toko-toko atau yang jual-jual produk yang besar-besar. Tetapi berkebun juga bisa bayar secara non tunai. Tinggal kita tempel barcode kris atau barcode apa yang bisa transaksi, gampang kok, dari kebun bisa. Langsung bisa Iya. ya, jadi bisa dirasakan semua Iya, masyarakat. langsung. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Juharto dan juga Bung Gesti yang sudah berkenan hadir di sini dan memberikan informasi yang luar biasa kepada pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur. 1 jam tanpa terasa ya, kita sudah memberikan informasi dan semoga masyarakat bisa lebih paham lagi bagaimana memanfaatkan pembayaran non tunai. Karena dunia sekarang sudah masuk ke dalam era digital, jadi kita bersiap-siap untuk lebih maju lagi. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Katong Ba Omong. Saya Dian Lengku, kami pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.